Jika satu sayap malaikat Jibril saja bisa menggelapkan bumi, lalu apa yang terjadi jika seluruh sayap malaikat pemikul arsy dibentangkan? Bayangkan makhluk yang tingginya sejauh 700 tahun perjalanan burung, dan itu baru jarak pundaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merenungkan seberapa besar sebenarnya para malaikat Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya. Namun, wujud dan tugas mereka sangat beragam. Jumlah mereka tidak terhitung, dan sebagian di antaranya memiliki ukuran yang begitu besar hingga akal manusia sulit membayangkannya. Jumlah malaikat tidak hanya 10 itu saja, melainkan sangat banyak sekali. Di antara hal yang disaksikan Rasulullah saat Isra Mi'raj adalah ditunjukkannya Baitul Ma'mur. Menurut hadis riwayat Bukhari, Rasulullah mengatakan di Baitul Ma'mur setiap hari ada 70.000 malaikat yang sholat di dalamnya. Setelah para malaikat itu keluar dari Baitul Ma'mur, mereka tidak akan pernah bisa kembali lagi ke sana. Artinya, kesempatan sholat di dalam Baitul Ma'mur hanya bisa dilakukan malaikat satu kali dalam hidupnya. Dan masing-masing dari malaikat ini memiliki sayap. Ada yang memiliki 2, 3, dan 4 sayap. Dan di antara para malaikat itu, ada yang memiliki wujud terbesar, yaitu adalah malaikat pemikul arsy, yang dalam beberapa riwayat dikenal dengan sebutan Hamalatul Arsy. Mereka adalah makhluk yang memikul singgasana Allah, simbol kebesaran dan keagungannya. Lalu, sebesar apakah sebenarnya para malaikat ini? Dan siapa sajakah mereka? Mari kita simak penjelasan lengkapnya pada video kali ini. Saya ingatkan, ini hanyalah sebuah ilustratif bukan estimasi. Jika ada kesalahan dalam perhitungan saya, silahkan tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih. 1. Malaikat Jibril. Di antara malaikat besar itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Rasulullah saat Isra Mi'raj ditunjukkannya Baitul Ma'mur. Menurut hadis riwayat Bukhari, Rasulullah mengatakan di Baitul Ma'mur setiap hari ada 70.000 malaikat yang sholat di dalamnya. Setelah para malaikat itu keluar dari Baitul Ma'mur, mereka tidak akan pernah bisa kembali lagi ke sana. Artinya, kesempatan sholat di dalam Baitul Ma'mur hanya bisa dilakukan malaikat satu kali dalam hidupnya. Rasulullah pun bersabda, tidak ada satu ruang selebar 4 jari, kecuali di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Jadi bayangkan saja, setiap harinya ada 70.000 malaikat yang sholat di Baitul Ma'mur. Hal ini menunjukkan jumlah mereka sangatlah banyak, bahkan lebih banyak dari jumlah manusia. Dan malaikat Jibril adalah pemimpin dari semua malaikat. Dari Ibnu Mas'ud berkenaan firman Allah yang artinya, maka Tuhan mewahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukannya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Quran Surah An-Najm ayat 10. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya. Jibril memiliki 600 sayap dan setiap satu sayap mampu menutupi cakrawala. Hadis riwayat Ahmad. Jika kita ingin mengilustrasikan besarnya malaikat Jibril dari hadis di atas, maka kita akan menemukan bahwa satu sayap malaikat Jibril mampu menutupi cakrawala. Dan di dalam sains cakrawala manusia dengan tinggi 170 cm dan berdiri tegak, maka kurang lebih sekitar 5 km. Jadi, satu sayap malaikat Jibril adalah 5 km. Jika malaikat Jibril memiliki 600 sayap, maka besar seluruh sayap malaikat Jibril adalah 3.000 km. Untuk visualisasi, kita anggap saja sayap malaikat Jibril tersebar merata ke segala arah, seperti sebuah lingkaran. Jika sayapnya dibentangkan, maka malaikat Jibril jika divisualisasikan akan lebih besar dari bulan. Malaikat Jibril bukan hanya raksasa, tapi dia sudah sebesar sebuah planet. Tapi dia tunduk dan patuh pada seluruh perintah Allah. Ini hanyalah sebuah ilustratif bukan estimasi. Jika ada kesalahan, silahkan tinggalkan kritik di kolom komentar. 2. Malaikat Israfil. Di atas Jibril terdapat malaikat Israfil alaihi salam, malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala pada hari kiamat. Para ulama menyebutkan bahwa malaikat Israfil memiliki 1.200 sayap. Satu sayap Israfil disebut-sebut menyamai 600 sayap malaikat Jibril.
Sejak diciptakan, Israfil telah bersiap dengan sangkakala di bibirnya, menunggu perintah Allah tanpa pernah berpaling sedikit pun. Jika kita ilustrasikan besarnya malaikat Israfil, dia memiliki 1.200 sayap, dan satu sayap malaikat Israfil setara dengan besarnya 600 sayap malaikat Jibril, yang mana 600 malaikat Jibril adalah 3.000 kilometer. Kita akan mendapatkan hasil keseluruhan sayap malaikat Israfil adalah 3.600.000 kilometer. Jika kita berhenti sejenak dan merenungkan angka itu, 3.600.000 kilometer bentangan sayap, maka akal manusia mulai kehilangan pijakan. 3.600.000 kilometer, jarak yang jika dibandingkan dengan benda langit, setara dengan 3 matahari yang dijejerkan berdampingan. Dan itu baru sayapnya saja, belum tubuhnya, belum kepalanya, belum jarak antara satu sayap dengan sayap lainnya ketika dibentangkan. Bayangkan, sobat, jika bentangan sayap malaikat Israfil mampu melampaui ukuran matahari, maka seberapa kecil bumi ini di hadapannya, dan seberapa kecil pula manusia yang hidup di atasnya. Besarnya malaikat Israfil sebanding dengan besarnya tugas yang diembannya. Karena tugas meniup sangkakala bukanlah tugas ringan. Ia adalah penanda berakhirnya satu alam dan dimulainya alam yang lain. Dalam sebagian riwayat, para ulama menggambarkan bahwa antara mulut malaikat Israfil dan sangkakalanya saja terbentang jarak yang sangat besar, menunjukkan bahwa alat yang ia pegang pun bukanlah sesuatu yang kecil. Dan meskipun Israfil adalah malaikat yang sangat besar dan sangat mulia, ia tetap tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah membantah, tidak pernah menunda perintah. Inilah pelajaran besar bagi manusia. Jika malaikat sebesar Israfil saja selalu takut dan siap atas perintah Allah, lalu bagaimana dengan kita, makhluk kecil yang hidup di satu titik kecil bernama bumi? Namun, kebesaran malaikat Israfil bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan bahwa hari kiamat itu pasti, bahwa alam semesta ini bukan kekal, dan bahwa setiap jiwa akan kembali kepada Allah. Karena pada saat sangkakala itu ditiup, tidak ada lagi harta, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi kekuasaan. Yang tersisa hanyalah iman dan amal perbuatan. Tiga, malaikat Hamlatul Ars. Dan di atas malaikat Israfil, Allah menciptakan makhluk yang lebih besar lagi. Mereka adalah malaikat pemikul arsa, yang dikenal dengan nama Hamalatul Arso. Malaikat ini bukan hanya besar, tetapi memikul ciptaan Allah yang paling agung, yaitu arsy Allah. Rasulullah bersabda bahwa beliau diizinkan oleh Allah untuk menceritakan ciri salah satu malaikat pemikul arsy. Disebutkan bahwa jarak antara pundak dan daun telinganya saja setara dengan 700 tahun perjalanan burung terbang, dan itu baru satu bagian kecil dari tubuhnya. Tentang sayapnya, para ulama menyebutkan bahwa malaikat pemikul arsy memiliki 2.400 sayap. Satu sayapnya menyamai 1.200 sayap malaikat Israfil, sedangkan Israfil memiliki 1.200 sayap, dan satu sayap Israfil menyamai ratusan sayap malaikat Jibril. Jika kita ingin mencoba mengilustrasikan besar sayap malaikat Hamlatul Arsy, dia memiliki 2.400 sayap, dan satu sayap setara dengan besarnya 1.200 sayap malaikat Israfil, yang mana total panjang seluruh sayap malaikat Israfil adalah 3.600.000 kilometer. Maka total bentangan sayap malaikat Hamlatul Arsy adalah 8.640.000.000 kilometer. Jika dibandingkan dengan benda langit, maka itu setara dengan 6.204 matahari. Sampai di titik ini, akal manusia benar-benar menyerah. Ini barulah ilustrasi panjang dari sayap malaikat Hamlatul Arsy, belum bagian tubuh lainnya. Rasulullah bersabda bahwa beliau diizinkan oleh Allah untuk menceritakan ciri salah satu malaikat pemikul arsy. Disebutkan bahwa jarak antara pundak dan daun telinganya saja setara dengan 700 tahun perjalanan burung terbang. Sekarang kita akan mencoba menghitung panjang jarak dari ujung kuping ke pundak malaikat Hamlatul Arsy.
Rasulullah bersabda bahwa beliau diizinkan oleh Allah untuk menceritakan ciri salah satu malaikat pemikul arsy. Disebutkan bahwa jarak antara pundak dan daun telinganya saja setara dengan 700 tahun perjalanan burung terbang. Jika kita menghitung kecepatan burung terbang, ada banyak sekali variasi, mulai dari 8 meter per jam sampai yang paling cepat adalah 380 km per jam. Tapi sebagian besar burung terbang 40 km per jam. Setelah kita mendapatkan kecepatan terbang rata-rata burung, kita kalikan dengan 700 tahun. Satu hari adalah 24 jam. Satu tahun sama dengan 365 hari. Dan 700 tahun terdapat 255.500 hari. Maka dalam 700 tahun ada 6.132.000 jam. Angka ini kita kalikan dengan rata-rata kecepatan burung terbang adalah 40 km per jam. Maka panjang dari daun telinga ke pundaknya saja adalah 245,28000 km. Ini setara dengan 175 matahari yang dibentangkan. Dan ini baru satu pundak ke satu telinga. Jika kita asumsikan bentuk malaikat hamlatul arsy seperti manusia yang memiliki 2 pundak dan 2 telinga, maka angka tersebut dikalikan 2. Hasilnya adalah 490.560.000 km. Dan pada titik ini, sobat, angka-angka itu sudah tidak lagi bisa ditampung oleh logika manusia. Ratusan juta kilometer, jutaan matahari, dan itu baru jarak antara telinga dan pundak. Belum kepalanya, belum dadanya, belum kakinya, belum jarak dari telapak kakinya hingga lututnya yang dalam riwayat lain disebut sejauh 70 tahun perjalanan burung tercepat. Maka, jika satu bagian tubuhnya saja sudah melampaui ukuran matahari, bagaimana dengan keseluruhan wujudnya? Di titik ini, manusia tidak lagi sedang menghitung. Manusia sedang dihadapkan pada batas dirinya sendiri. Karena apapun angka yang kita sebutkan, tidak akan pernah benar-benar mampu menggambarkan hakikat ciptaan Allah yang satu ini. Dan kini, bayangkan, makhluk dengan ukuran sedahsyat itu tidak berdiri sendirian. Mereka berjumlah 4 malaikat. Dan pada hari kiamat kelak, Allah akan menambah jumlah mereka menjadi 8 malaikat. 8 makhluk yang masing-masing ukurannya melampaui daya nalar manusia. Namun, yang paling menggetarkan bukanlah ukuran mereka, melainkan apa yang mereka pikul. Karena malaikat hamalatul arsy bukan memikul gunung, bukan memikul langit, bukan memikul alam semesta, tetapi memikul arsy Allah, singgasana kebesaran yang luasnya seperti padang pasir tak bertepi, sementara seluruh langit dan bumi hanyalah sebuah cincin kecil di tengahnya. Maka, jika makhluk sebesar hamalatul arsy masih terlihat kecil di hadapan arsy Allah, lalu siapakah kita, manusia yang hidup di satu titik kecil bernama bumi, yang sering merasa besar, merasa berkuasa, merasa tidak akan mati? Padahal, jika Allah berkehendak, satu perintah saja, dan seluruh alam ini lenyap tanpa sisa. Namun di tengah kedahsyatan itu, ada satu hal yang justru melembutkan hati orang beriman. Malaikat sebesar itu, yang memikul arsy Allah, yang berdiri di batas antara ciptaan dan keagungan ilahi. Mereka berdoa untuk kita. Mereka memohon ampun bagi orang-orang yang beriman, bagi mereka yang bertaubat, bagi mereka yang kembali kepada Allah dengan hati yang tunduk. Maka, narasi tentang besarnya hamalatul arsy bukan untuk membuat kita takut semata, tetapi untuk bertanya pada diri sendiri, sudah sejauh apa kita mengenal Allah? Sudah sejauh apa kita merendahkan hati? Dan jika hari ini arsy berguncang oleh perintahnya, apakah kita siap? Karena ketika makhluk yang sayapnya membentang miliaran kilometer itu bergerak, tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki diri. Yang tersisa hanyalah iman dan amal. Sobat, setelah semua gambaran tentang besarnya ciptaan Allah itu kita dengar, pada akhirnya kita akan sampai pada satu kesimpulan yang sama. Bukan tentang seberapa besar malaikat, bukan tentang seberapa luas arsy, melainkan tentang seberapa kecil diri kita.
Semua hitungan yang kita dengar tadi bukan untuk memastikan ukuran yang pasti, tetapi untuk menunjukkan bahwa akal manusia memiliki batas. Jika ciptaan Allah saja sudah melampaui daya bayang manusia, maka bagaimana mungkin kita berani menyombongkan diri di hadapannya? Di hadapan Allah, langit dan bumi hanyalah seperti titik kecil, dan kita bahkan lebih kecil dari itu. Namun, di balik kebesaran yang menggetarkan itu, Allah masih membuka satu pintu harapan. Malaikat-malaikat yang memikul arsy-Nya, makhluk paling agung yang pernah diciptakan, justru berdoa untuk orang-orang beriman. Mereka memohonkan ampun bagi hamba yang bertaubat. Mereka memohonkan keselamatan bagi hamba yang kembali kepada Rabb-Nya. Maka, selama nafas masih berhembus, selama hati masih bisa tersentuh, selama pintu taubat belum tertutup, kita masih punya kesempatan. Kesempatan untuk merendahkan hati, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk kembali kepada Allah sebelum sangkakala ditiup, dan semua kesempatan benar-benar berakhir. Semoga renungan ini tidak berhenti sebagai cerita, tetapi menjadi cahaya yang menuntun langkah kita dalam kehidupan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah mengampuni kita semua dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang dirahmatinya. Wallahu a'lam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.